Panas teman-teman, debat antara Gus Wafi dan Joseph mengenai agama Islam dan juga Kristen teman-teman semua ya. Kita lihat videonya seperti apa. Islam versus Kristen, debat antara Gus Wafi dengan Joseph. Kita lihat videonya. Oke, kita tandain dulu ya biar nggak kemana-mana. Oke, saya biar fresh. Kita bilang, dia tadi nanya pertanyaan pertama, saya urutan. Di mana dalilnya nih ulamamu sendiri? Tadi kan susu bilang, Kiai Haji Said Akil Siroj kok nggak diakui juga. Sama-sama Asy'ari, sama-sama itu mu kiaimu nggak diakui gurunya. Oh astagfirullahaladzim, ini direkam nih Gus ini nih, nih dengarkan. Inilah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikasih nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Ini Said Akil Siroj. Said Akil Siroj. Tadi saya sudah sebutkan. Anda nggak percaya. Anda bilang, oh itu begini, oh itu begini. Said Akil Siroj loh. Ulama. Bukan Nandar, bukan Zuma, bukan Rifa, bukan Kore. Said Akil Siroj Syiah. Atau kalau Anda mau tampilkan datanya, tampilkan. Dari mana maulid itu? Sejarahnya paling tua disebutkan tahunnya, jangan salah nanti. Jangan blunder bilang abad ke-8 Masehi. Tiba-tiba pas sudah saya kasih tahu yang benar, tiba-tiba saya kan bilang dari segi Hijri ya, saya nggak bilang dari Masehi. Orang tadi bilangnya Masehi abad ke-8. Emang takiyah, emang bohong. Untung live bisa disetel ulang. Abad ke-7 Hijri ya, itu bukan abad ke-8 Masehi. Tadi Anda bilang abad 8 Masehi, makanya Anda ketawain saya ketika saya bilang abad 10 Wifi. Ya, abad 12, abad 13. Kena jebakan kan? Dengerin, kamu tadi kutip juga Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Kisah Para Rasul 26 dulu. Nih. Inilah cara baca Islam kan, kelamaan baca cacing. Baca ini. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 9 dulu, baru Kisah Para Rasul 26. Saya tandain dulu biar gampang bolak-baliknya. Nih, kamu bilang kontradiksi katanya perkataan Paulus. Baca ini. Kisah Para Rasul 9, ini ayat 8, ini setelah Paulus mendapatkan penglihatan Yesus. Tiba-tiba ia menjadi buta. Bukan berarti dia nggak konsisten baca dulu, makanya. Ini namanya perikop, Gus. Nggak kayak antum punya Al-Quran nggak ada perikop. Ayat satu dengan ayat lainnya boro-boro nyambung, enggak. Makanya tadi di awal antum ingat gak? Saya kutip surah Al-Baqarah ayat 210, surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Antum gak bahas, lompat ke sana ke sini. Bahas segala mas fi'il mudhari, fi'il madi yang dari tadi saya tanya nggak dijawab juga tuh. Ada di tahun berapa? Ada nggak bukti zamannya Nabi sudah ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya? Ada nggak? Jawab dong jujur, dari tadi nggak dijawab-jawab. Saya terus yang dipepet untuk menjawab. Saya udah jawab-jawab. Cuman kan antum red hearing, circular reasoning, nggak mau denger. Nih, ini membahas tentang setelah Yesus menampakkan diri ke Paulus. Nih, Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini tentang pertobatan pertama kalinya pada saat hari terjadinya. Sementara Anda baca jauh sekali, lompat. Kisah Para Rasul 26, inilah Islam suka lompat-lompat dalam berdiskusi, dalam membaca ayat. Karena mereka tahu. Makanya saya bilang, membaca kitab suci kami jangan seperti kamu membaca kitabmu yang katanya suci. Baca yang benar, ini sudah beda perikop jauh sekali loh. Antara bab 9 dan bab 26 ini baca. Perikopnya saja pembelaan Paulus di hadapan Agripa, baca. Ini yang kamu baca ketika dibaca di ayat yang ini ya. Sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri. Nggak ada kontradiksi. Di mana kontradiksinya? Paulus di Kisah Para Rasul 9 dikatakan tidak dapat melihat apa-apa. Apakah dia mengatakan bisa melihat apa-apa? Nggak ada. Ini yang berkata akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini yang berkata Yesus, Wifi. Bukan Paulus, beda kan? Yang tadi berkata Paulus, yang ini berkata Yesus. Udah beda. Bacanya aja kagak ngerti. Ini bahasa Indonesia loh, Wifi. Bukan bahasa Arab yang Anda jago-jago. Ini bahasa Indonesia. Ini ayatnya masih nyambung dari ayat 15. Namun aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Titik. Sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menampakkan. Ini nggak mungkin Paulus ngomong sendiri, Wifi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Mengerti nggak kamu?
Jangan kemudian beralasan ini itu. Coba jawab dulu itu ya. Jawab dulu fi'il mudhari, fi'il madi, kemudian juga konsep tauhid yang kamu bilang katanya Joseph membentur-benturkan ulama. Ya dengan alasan konsep ketuhanan. Dijawab. Lag guys, bentar. Oh enggak, ya. Macet, mulai macet. Sinyal Joseph mulai macet, saudara. Waduh. Mau kemana ini? Gimana ini? Kok macet dia ini? Kemana ini, weh? Loh, kemana Josephnya? Parah. Gimana ini Kang Joseph? Joseph kena adab. Santai kawan, santai dulu. Belum. Nah ini sudah Disambung, nggak lari wifi-nya. ya. Kita klik ya. Ya ini gimana sih Mas Joseph itu kalau bertanya ke saya, ternyata langsung Allah tampakkan kelemahan dia, guys. Tadi kan Mas Joseph bertanya, ilmu nahwu itu pertama kali kapan? Saya kan sudah jawab tuh, di zaman Abu Aswad Ad-Du'ali atas diprakarsai oleh Sayyidina Ali. Kan sudah saya jawab. Nah, kemudian ada di tahun keberapa katanya? Dia mewajibkan sesuatu yang gak wajib di agama Islam gitu loh. Kalau saya membahas ilmu nahwu berarti harus ada di zaman Nabi. Kalau bahas ilmu tasawuf harus ada di zaman Nabi. Itu siapa yang mensyaratkan seperti itu? Kok kamu bikin-bikin syarat sendiri di dalam Islam sih gitu loh. Ini yang Islam saya apa kamu sebenarnya? Sedangkan kamu tadi menggunakan perikop. Sejak kapan ada perikop Bible itu? Di Vatikanus Sinaiticus ada nggak perikop? Nggak ada. Aduh, Joseph. Perikop itu baru ada kapan, Sep? Sedangkan kamu jangan tagih ya, untung ini di live-in ya, jadi bisa direcord gitu loh. Untung ini di live-in, jadi bisa direcord. Tadi Joseph menuntut ilmu nahwu harus ada di zaman Nabi, syarat yang nggak disyaratkan di dalam Islam gitu loh. Apa kok buat syarat kayak gini? Kemudian tadi ketika saya bertanya tentang KPR, kisah para rasul, dia mengatakan kalau kitab kita ada perikopnya. Sejak kapan ada perikop? Kodeks Vatikanus Sinaiticus itu gak ada perikop itu abad ketiga keempat itu. Gak ada itu. Baru kapan itu perikop itu? Sama-sama itu loh. Gak ada, lebih jauh itu. Perikop itu ada jauh ratusan tahun setelah Yesus diangkat itu. Kamu mensyaratkan sesuatu, ayo mana perkataan Yesus mengatakan kalau baca Bible harus ada perikopnya? Ada nggak perintah Yesus kalau baca Bible harus pakai perikop? Lalu tadi kenapa sih kok selalu membantah dengan video gitu loh? Selalu membantah pakai video. Tadi video Firanda, sekarang video Said Agil yang ditampilkan ke saya. Pakai datanya Said Agil, coba dibuktikan. Data dari Said Agil itu dibuktikan. Dari kisah itu dibuktikan. Pakai data apa dia? Saya pakai data ini loh. Maulid katanya nyontek dari Syiah katanya. Apa nih? Ini ya. Ini lebih dulu daripada Said Agil abadnya gitu. Al-i'lam bi fatawa a'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam. Ini ahli hadis yang ngarang ini. Said Agil itu punya derajat ahli hadis enggak? Kan enggak ada gitu loh. Ini ahli hadis ya dan lebih tua. Ini ya, apa ini? Inna awalal muhtafilina bil maulidi
huwa sahibul maulid huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama kali yang menggelar maulid Nabi adalah dia, sang Nabi sendiri. Kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana di dalam hadis sahih alladzi rawahul Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma su'ila an siyami yaumil itsnain, ketika beliau ditanyakan tentang puasa Senin, qala sallallahu alaihi wasallam, dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Fahadha, maka hadis ini asahhu, paling sahih, wa asrahu, paling jelas, nassin, dijadikan sebagai nas fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabawi, yang dijadikan dalil sebagai pertama kali melakukan maulid Nabi. Sedangkan perkataan Said Aqil itu bagaimana? Wala yultafatu liqaulihi man qala, maka tidak bisa kita diarahkan kepada orang yang berkata inna awwala man ihtafala bihil fatimiyun, orang yang berkata yang pertama kali menggelar maulid adalah Syiah Fatimiyah di Mesir, li'anna hadza imma jahlun au ta'amin anil haq, maka dia itu adalah bego, mohon maaf ya, au ta'amin alil haq, atau dia tidak tahu tentang kebenaran, dan dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama ahlus sunnah, Imam Ibnu Hajar, Imam Syamsuddin Ibnu Jazairi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wah, banyak banget ini kalau sampai saya baca 1 minggu udah selesai, saudara. Sampean salah orang kalau pakai video-video kayak gitu loh. Sejak kapan perikop itu ada? Ada nggak perintah Yesus baca Bible harus pakai perikop? Ayo. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, ini ternyata ini ya, asal usul dan sejarah pohon Natal menurut kepercayaan pagan. Kok pagan ternyata? Oh, Natal ini kaitannya dengan pagan ternyata. Kok nyontek pagan gimana sih gitu loh. Ya, sudah ya. Sudah. Oke. Saya bingung ya. Anda di pesantren itu diajarkan cara data itu diurutkan dari primer, sekunder, dan tersier. Kenapa ke blogspot di bagian akhir saya sudah kitab ulama. Wow, ternyata blogspot. Sejarah perayaan Natal dari pagan. Ini apa ya? Kenapa ke blogspot? Anda menyalah-nyalahkan data saya pakai videonya Said Aqil Siraj. Hey, at least saya bawa orang kredibel. Gelarnya profesor, kiai haji, bukan blogspot abal-abal. Itu juga kamu dikirimin sama orang-orang kamu belakang layar, bukankah begitu? Tolong dong kasih tahu, kasihan ini Gus, masa dikasihnya data blogspot? Kasih data yang jurnal akademis kalau mau bahas. Lalu kemudian kamu bahas, bikin syarat sendiri kita yang Islam aja. Terus kenapa tadi sempat bahas, emangnya Matius pernah ketemu Yesus? Lukas pernah ketemu Yesus? Hey, emangnya menurut kamu Asy'ari pernah bertemu Muhammad, bertemu Allah? Ibnu Taimiyah pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah? Ulama-ulamamu pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah? Pengarang kitabmu yang ada di belakang-belakang itu semuanya yakin ketemu Muhammad? Blunder nggak sih? Yang blunder itu kamu. Kamu duluan yang mengajukan syarat, saya balikan. Kamu malah bilang, Joseph kenapa syarat-syaratnya begini? Saya balikan malah jadi playing victim. Inilah Islam. Cengeng. Ya. Kamu jelaskan hadis itu benar nggak? Hadis itu benar nggak? Sehingga kenapa saya tanya tahun? Loh, Anda berani mengkritisi Alkitab Bible ada ratusan tahun. Kenapa kami nggak berani kritisi kitab-kitab ulamamu dari tahun berapa? Pernah ketemu nggak? Jangan ketawa begini-begini. Kamu jangan lempar batu dilempar balik, nggak mau. Jangan kebiasaan jumroh. Ya, di sini bukan jumroh. Kamu berani pertanggungjawabkan nggak kalau kamu berani mempertanyakan, mengkritisi Alkitab nih baru ada di tahun sekian, perikop baru ada ratusan tahun sekian, harusnya berani dong logikanya. Kan Gus nih otaknya lancar, lebih cair daripada umat. Jangan THR aja yang cair ya. Kamu tunjukkan ini loh kitab ulama kami. Ini ulamanya sezaman dengan Nabi. Panas, guys, ini Nabi gila. yang kasih amanat. Ini Nabi yang kasih perintah dari Allah. Nggak ada sama juga podoai. Terus kenapa kamu maksa-maksa? Ngerti nggak? Ini konsekuensi logisnya kemana-mana jadinya. Paham nggak? Ya, kemudian kamu mempermasalahkan perikop itu yang buat seorang uskup Katolik
Ngerti? Yang kanonisasi gereja Katolik. Paus Damasus yang pertama loh, wifi nggak tahu kan? Paus Damasus yang pertama pada saat konsili Kartago dan konsili Hippo, Islam nggak tahu. Loh, kamu boleh kritisi saya Joseph ini so tahu tentang Islam, tapi saya tahu loh. Dibandingkan dengan Islam-Islam awam, kamu akui itu kan? Tapi saya berdiri di atas dua kaki, bukan seperti kamu pincang sebelah. Hanya tahu Islam tapi so tahu tentang kekristenan. Sehingga kamu berbicara terus terang kemana-mana nggak tahu. Kamu kritisi Paulus katanya. Paulus tahu nggak kamu bertemu dengan para murid ini yang dinamakan dengan sanad? Paulus menuliskan surat. Kata kamu, emang pernah dikatakan Yesus? Masalahnya Yesus memberikan amanat, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah segala sesuatu. Para rasul mengajar, nggak membiarkan umatnya buta huruf, apalagi diajar sama orang yang buta huruf. Makanya Yesus memberikan amanat pengajaran karena tahu rasul-rasulnya kredibel memberikan pengajaran. Makanya 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan akan berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Makanya Rasul Petrus pun dalam suratnya yang kedua menuliskan bahwa Paulus itu rekan sekerja Petrus loh, yang bertemu langsung dengan Yesus. Nanti jangan kamu lupa, Petrus itu juga menuliskan surat mengkonfirmasi adanya Markus, Matius, Lukas. Kenal Petrus, Yohanes apalagi yang menulis Injil paling terakhir, Injil Yohanes. Jangan kayak Riva waktu itu bilang Injil sinoptik ada 4. Yohanes itu bukan Injil sinoptik. Makanya jangan sok tahu tentang kekristenan, jangan imitasi Joseph. Saya sekalipun kamu intimidasi, kamu bilang katanya sok tahu, nggak tahu apa-apa. Masalah menghitung dari Hijriah ke Masehi aja kamu sudah blank. Masalah Ibnu Arabi aja kamu sudah blank, Wahdatul Wujud. Ya, masalah Maulid aja kamu sudah blank pakai hadis itu. Masalahnya, ini ada hadis. Nih, ini dari website almanhaj.org.id. Hadis puasa itu nanti saya keluarkan terakhir. Ini benar nggak saya tanya, sohihnya dari kapan? Tahun berapa itu ada? Saya tanya. Luar biasa teman-teman semua ya. Panas banget sih debatnya Gus Wafi dengan Joseph ini teman-teman semua. Kalau kita lanjut, panjang kali durasinya teman-teman semua ya. Mungkin video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa kirim super 10 dan jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti teman-teman semua. Assalamualaikum.